Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprudin dengan NPM 2020-4064 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan kembali tentang materi membaca mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 sebagai kuis mata kuliah membaca. Untuk kelompok 1 yaitu hakikat membaca. Hakikat membaca menurut para ahli yaitu menurut Syafi'i menyebutkan bahwa hakikat membaca adalah pengembangan keterampilan mulai dari memahami keterampilan kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf dalam bacaan sampai dengan memahami secara kritis dan evaluatif keseluruhan isi bacaan. Yang seterusnya adalah pengertian membaca. Pengertian membaca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan maupun hanya dalam hati. Selanjutnya, pengertian membaca menurut para ahli adalah menurut Tilar bahwa membaca sesungguhnya adalah fondasi dari proses belajar masyarakat yang gemar membaca atau reading society akan melahirkan masyarakat belajar learning society, karena membangun perilaku dan budaya membaca adalah kunci untuk membangun masyarakat ilmu pengetahuan yang berbasis pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Untuk selanjutnya adalah hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan berbahasa. Hubungan membaca dan dengan menyimak sebagai salah satu contoh hubungan alat antara membaca dengan menyimak adalah dalam proses belajar mengajar di kelas. Sebelum membaca, seseorang siswa menyimak terlebih dahulu petunjuk dari guru. Bila ditunjuk yang disimaknya salah, maka akan salah pula dalam memperoleh informasi dari bacaan. Untuk selanjutnya, hubungan membaca dengan berbicara. Keterampilan membaca berpengaruh terhadap keterampilan berbicara. Seseorang yang banyak membaca akan memperoleh banyak pengetahuan, wawasan, dan informasi baru. Seseorang yang mempunyai rasa percaya diri akan mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbicara di depan umum. Selanjutnya adalah hubungan membaca dengan menulis. Seseorang pembaca yang baik, selain dia memperoleh informasi dari bacaan, juga mampu mengolah, mencerna, atau mengembangkan, lalu menyampaikan kembali kepada orang lain baik melalui lisan maupun tulisan. Jadi bisa disimpulkan antara kemampuan membaca dan menulis ada hubungannya dan bersifat saling melengkapi. Untuk selanjutnya adalah kelompok 2 yang bermateri tujuan membaca. Adapun tujuan pembelajaran membaca adalah yang pertama, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kedua, membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menikmati bacaan. Yang ketiga adalah menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan. Yang keempat adalah menggali simpanan pengetahuan atau sociemata siswa tentang suatu topik. Yang kelima adalah menghubungkan pengetahuan baru dengan societa siswa. Yang keenam, mencari informasi untuk perbuatan laporan yang akan disampaikan dalam lisan ataupun tertulis. Yang ketujuh adalah melakukan penguatan atau penolakan terhadap ramalan-ramalan dibuat oleh siswa-siswa sebelum melakukan perbuatan membaca. Yang delapan, memberikan kesempatan kepada siswa melakukan eksperimen
untuk meneliti suatu yang dipaparkan dalam suatu bacaan. Yang kesembilan adalah mempelajari struktur bacaan. Yang kesembilan adalah mempelajari struktur bacaan. Yang sepuluh dan terakhir menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus yang dikemukakan oleh guru atau sengaja diberikan oleh penulis bacaan. Kesimpulan dari tujuan membaca itu proses memahami suatu bacaan dan mampu mengambil informasi yang terdapat dalam suatu bacaan. Yang kedua, membaca itu memang sangat penting. Oleh karena itu, anak harus benar-benar mencoba membaca dan berlatih agar terbiasa sehingga akan lebih mudah dalam menemukan maksud atau pengertian penulis. Yang ketiga adalah anak dalam membaca pun tidak semata-mata hanya membaca, sudah pasti merangkai sebuah tujuan atau niatan atau maksud tertentu. Yang keempat adalah tujuan utama membaca untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan, atau arti dari makna membaca erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan atau intensif kita dalam membaca. Untuk kelompok 3 atau kelompok terakhir yaitu pengertian membaca serta jenis-jenis membaca. Pengertian membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan. Pada saat membaca, maka akan mengenali kata-kata, sedangkan pikiran menghubungkan dengan maknanya. Selanjutnya, tujuan membaca yang paling utama ialah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan atau intekstual yang dimiliki pembaca. Selain itu, masih banyak tujuan membaca beserta manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jenis-jenis membaca. Yang pertama, jenis membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan informasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Selanjutnya, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, tanpa ada desis apapun. Yang kedua, membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala. Yang ketiga, membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. Yang keempat, tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai petunjuk. Yang kelima, mengetahui dan memahami bahan bacaan. Yang keenam, dituntut kecepatan mata dalam membaca. Yang ketujuh, membaca dengan pemahaman yang baik. Yang kedelapan, dapat menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bacaan. Secara garis besar, membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Ada pula hambatan-hambatan yang dapat mengurangi kecepatan membaca adalah yang pertama, vokalisasi atau bergumam ketika membaca. Yang kedua, membaca dengan menggerakkan bibir tetapi tidak bersuara. Yang ketiga, kepala bergerak searah tulisan yang dibaca. Yang ketiga, subvokalisasi, suara yang biasanya ikut membaca dalam pikiran kita. Yang kelima, jari tangan selalu menunjuk tulisan yang dekat yang sedang kita baca. Yang ketujuh, gerakan mata kembali pada kata-kata sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis membaca. Membaca telaah bahasa. Membaca bahasa tujuan utamanya adalah memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata. Yang kedua, membaca sastra. Dalam membaca sastra, perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang dapat mengenal serta mengetahui seluk-beluk bahasa,
Dalam suatu karya sastra maka semakin mudah dia memahami isinya serta dapat membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.